ketetapan bahwa kami tidak akan memberikan keterangan apapun karena nggak ada relevansinya ketika ijazah itu nggak ada. Ketika ijazah itu di depan kami yang nggak ada relevansinya bagi kami untuk menjawab apapun pertanyaan. Dan yang pertama adalah peristiwa ya lokus dan tempus yang tanggal 22 Januari 2025 Jakarta Pusat, di mana kami tidak ada yang terlibat ya. Saya sendiri ya itu nggak terlibat di acara tersebut. Ditarik sampai ke tanggal 30 April ya itu nggak relevan. Artinya ya perlu ada katakanlah serangkaian pemeriksaan, nggak bisa seperti itu gitu. Itu catatan saya terhadap soal ijazah. Kemudian yang kedua juga tentang betapa saya bilang begini ya. Ini kenapa hukum itu di tangan polisi itu seakan-akan diperlakukan semaunya mereka gitu. Seperti kita kan sudah 3 kali ini dilakukan pemeriksaan. Pertama laporan polisi dari Joko Widodo. Kemudian laporan polisi dari 5 pihak ya yang sampai dengan hari ini kita tidak tahu juga legal standingnya apa. Sampai kemudian mereka tiba-tiba mendrop sampai mendrop 2, tiba-tiba begitu. Kemudian tinggal 3. Kemudian habis itu dari laporannya terakhir itu ketika sudah turun naik dari penyelidikan ke penyidikan itu naik itu tiba-tiba laporan polisi yang 2 itu 2 hal yang sangat berbeda itu digabung. Kemudian lokus dan tembusnya berubah lagi. Itu ini bagaimana ceritanya gitu loh. Jadi ya nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Roy maupun Pak Alkatiri ya. Jadi ya alhamdulillah tadi kalau dari sisi jumlah pertanyaan itu ada 79 pertanyaan, tapi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 1 A, B, C, D, E, ya 2 gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya tadi pertanyaannya, tapi ya saya menjawab sesuai dengan apa yang mesti saya jawab. Ya, gitu. Kemudian ada yang hal hari ini kami memutuskan untuk tidak menandatangani sumpah. Ya, karena nanti Pak Alkatiri bisa sampaikan. Jadi kita juga melihat keanehan dari sumpah tersebut gitu. Memang kalau dari sisi nanti Pak Alkatiri bisa jawab dari sisi kuhapnya ya. Itu sebetulnya sesuatu yang oke, baik. Tapi masalahnya item-item atau detail-detail dari apa namanya sumpah yang harus kami tanda tangani itu apa? Itu ini apa namanya banyak jebakannya gitu loh. Contoh ya misalnya bahwa dengan sumpah tersebut maka kita bisa kalau seandainya pemeriksaan itu tidak di Jakarta misalnya, itu kita bisa tidak dihadirkan. Nah itu kan jadi nanti saling menjebak ya gitu kan. Misalnya dari 12 terlapor itu kan KTP-nya beda-beda. Seandainya ya nauzubillah min dzalik gitu ya, seandainya kasus ini kemudian naik ke sidang gitu ya, itu kan nanti sidang akan dijalankan di KTP masing-masing. Nah dengan sumpah itu maka misalnya ada satu tersangka yang katakanlah di Medan atau di mana, itu bisa saja kita nggak perlu datang karena kita sudah bersumpah karena di kalimat itu ada gitu ya. Nah ini karena ini sangat krusial dan sangat penting, maka saya mohon agar Pak Alkatiri yang memberikan penjelasan dari sisi undang-undangnya. Dari sisi sumpah itu ya Pak. Terima kasih. Kita bicara sumpah dulu ya. Jadi sumpah itu biasanya sumpah itu biasanya untuk ahli, bukan untuk saksi. Nah, kami bertanya loh, ini kok saksi kok disumpah? Hanya dugaan kami, ya kan, dugaan saya khususnya, memang di KUHP ada, tapi bukan keharusan. Itu jelas. Nah, itu tadi begini, kan beliau-beliau ini kan pengamat, peneliti, ya kan? Ada kemungkinan beliau itu tidak dihadirkan. Nah, kalau tidak dihadirkan kan tidak bisa menjelaskan. Sehingga dengan adanya sumpah itu, jadi jaksa bisa membacakan aja, membacakan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Makanya kami tidak mau. Sebenarnya saya bilang saya tidak usah, karena itu bukan harus ya, bukan suatu kewajiban. Yang mana jika seandainya ada yang di luar daerah disidangkan di Medan atau di mana, ya kan, kami harus dihadirkan. Jangan sampai kami tidak dihadirkan, diwakili oleh jaksa dengan alasan sudah disumpah. Ya, nampaknya ke sana arahnya gitu. Makanya kami tolak karena sumpah itu kalau apa terakhir kata-katanya akan dikutuk atau apa gitu. Ya, itu tadi juga. Masa Allah mengkutuk orang? Kan nggak mungkin. Jadi itu hanya wordingnya aja seolah-olah. Jadi seolah-olah kita itu berkomit pada Tuhan, tujuannya bukan itu gitu loh. Itu ada seperti itu. Satu hal lagi yang
digaung-gaungkan selama ini, kan dikatakan bahwa ini bukan bukan delik aduan, bukan melaporkan orang, tapi melakukan satu peristiwa pidana. Tapi jangan lupa awalnya beliau ini dilaporkan dengan inisial, ya kan? Ya, Ada lima orang. inisial, dan di inisial itu orang-orang itu, kok bukan L itu bukan Lukman yang dipanggil contohnya, S itu bukan apa Suroto gitu, tapi kok orang-orang sesuai. Jadi artinya apa? Pasti dia mengadukan orang-orang itu. Iya. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah apa namanya, kuasa hukumnya, ya kan? Jadi kami nggak bisa terima kalau dia nggak melakukan. Kenapa dikaburkan sekarang itu peristiwa? Supaya bisa ada orang lain ikut melapor seperti ini, diciptakan figur-figur ini yang tadinya 5 sekarang 3, ya kan? Jadi